Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Kita tahu Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di alam semesta yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya, Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Haji Wada atau Haji Perpisahan. Setelah Rasulullah SAW selesai dari perang Tabuk, maka selesailah perjalanan peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Para ulama mengumpulkan seluruh peperangan yang terjadi perang besar, ada sekitar 27 peperangan, ya, yang Rasulullah SAW ikut di antaranya 7 peperangan, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Quraidah, perang Bani Al-Mustalik, perang Khaybar, kemudian Fatu Makkah, perang Hunain dan perang Taif, ya, dan perang Tabuk tentunya. Setelah perang Tabuk maka sudah tidak ada lagi peperangan. Sementara pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan-pasukan kecil, ya, jumlahnya sekitar 47 pasukan, ya, Rasulullah SAW kirim selama masa-masa sebelumnya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, laula an asyqa lil mu'minin ma qa'adtu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillah abadan." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau bukan aku tidak merepotkan kaum mukminin, tentu aku tidak akan duduk dan membiarkan pasukan aku kirim, tapi aku pasti ikut. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum, ya. Tapi aku enggak bisa, kalau aku keluar aku enggak bisa bawa semua orang. Wala yajiduna sa'atan fayattabi'uni. Kalau aku pun keluar mereka tidak bisa ngikutin aku. Wa yashukku alaihim an yatakhallafu anni. Kalau saya pergi, yang lain tidak ikut, tentu mereka merasa berat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Lawaditu anni uqtal fi sabilillah. Sungguh aku berangan-angan untuk terbunuh di jalan Allah. Tsumma ahya, kemudian aku hidup. Tsumma uqtal, kemudian aku terbunuh lagi. Tsumma ahya, kemudian aku hidup. Tsumma uqtal, kemudian aku terbunuh lagi, ya. Jadi inilah perjalanan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu betapa berat, ya, perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam urusan, dengan berbagai macam musuh yang mengepung dari berbagai macam arah, ya, baik kaum munafikin yang mengganggu dari dalam, pengkhianat orang-orang Yahudi dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, belum lagi Arab-Arab Badui yang mengganggu ketentraman kaum muslimin, belum Persia, belum Romawi, dan hal-hal yang lainnya yang semuanya tentu adalah kesibukan yang selalu dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir," wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan, maka Rasulullah tidak pernah istirahat, ya. Selalu mengalami kegiatan-kegiatan, satu peristiwa ke peristiwa berikutnya, dan terus tidak berhenti. Dan terus tidak berhenti. Betapa sering ketegangan, ya. Bayangkan perang sampai 27 peperangan, 9 di antaranya Nabi ikut, belum lagi syariah yang Rasulullah kirim. Ya, dan banyak hal yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, gangguan dari luar maupun dari dalam, tapi semua telah dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan perang terakhir adalah perang Tabuk, ya, di mana kaum Romawi tidak berani menampakkan batang hidung mereka ketika Nabi sudah sampai di Tabuk. Tapi setelah itu, setelah Rasulullah SAW pulang dari Tabuk, ya, maka pada tahun 9 Hijriah tersebut, ya, setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, ya, dan setelah pulang dari Tabuk, ya, banyak sekali kabilah-kabilah Arab yang akhirnya masuk Islam, ya. Karena mereka selama ini menanti-nanti bagaimana kondisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang melawan orang-orang Quraisy. Dan orang Quraisy adalah kabilah tertop, kabilah paling top, kabilah paling terkenal, ya, yang berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Kalau Nabi menang, mereka tahu bahwasanya Nabi di atas kebenaran. Kalau Nabi kalah, ya sudah. Jadi banyak di antara mereka yang nonton pertikaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Salamah Al-Jarmi, dia berkata, ya, kunna bima'in mamarrin nas wa kana yamurru bina rukban fa nas'aluhum malin nasi ma hadzal rajul. Kami berada di sumber air, situ tempat orang lewat, ya, maka banyak musafirin, orang-orang yang berkendaraan yang lewat. Kalau ada yang lewat, kami tanya, ada apa dengan kondisi masyarakat, kondisi orang bagaimana? Bagaimana dengan orang tersebut, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kabar tentang dia? Orang-orang mengabarkan kepada kami, yaz'umu anna Allah arsalahu, dia menyangka Allah telah mengutusnya. Wahya ilaihi, dia menyangka dia telah diberi wahyu oleh Allah. Wa Allahu bikadza, atau dia menyangka Allah telah mewahyukan dia begini demikian. Kata Amr bin Salamah, fa kuntu ahfadhu dzalikal kalam. Aku ingat pembicaraan tersebut. Ya. Kemudian beliau berkata, wa kanatil arabu talawwamu bi islamihim al-fatha. Orang-orang Arab mereka nunggu-nunggu kondisi, ya. Mereka tidak segera ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berkata, utrukuhu wa qaumahu. Biarkan dia, lelaki tersebut itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusnya dengan kaumnya, dengan orang Quraisy. Fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Kalau dia yang menang berarti dia nabi yang benar. Ya, mereka nunggu, mereka nonton, mereka tidak ikut campur dalam pertikaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Bagi mereka orang Quraisy sudah cukup mewakili suku-suku yang lainnya. Ketika setelah Fatu Makkah ternyata orang Quraisy ditaklukkan, ya, mereka tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menang, maka mereka ngerti bahwasanya Muhammadlah seorang nabi. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk segera masuk Islam. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, ya, wal fath, ya. Fatu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah kepada Rabbmu dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka tahun tersebut tahun 9 Hijriah, sejak datangnya Rasulullah sallam dari perang Tabuk, maka tahun tersebut dikenal dengan Sanatul Wufud, yaitu tahun berdatangan tamu-tamu dari berbagai macam kabilah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu berlanjut sampai tahun ke-10 sampai tahun ke-11. Sejak tahun 9 Nabi pulang dari Tabuk, sudah tidak ada perang lagi, ya. Maka orang-orang pun berdatangan untuk mengenal Islam, untuk masuk Islam, berbagai macam utusan dari berbagai macam kabilah, sehingga disebut dengan Amul Wufud, yaitu tahun menerima utusan. Di antaranya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wafdu Tsaqif, yaitu utusan dari kabilah Tsaqif. Kabilah Tsaqif yaitu di Taif. Ya. Ketika Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Tabuk, ya, maka beliau didatangi oleh pemimpin kabilah Tsaqif, yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi inilah orang yang dikagumi oleh orang-orang Tsaqif. Mereka sangat mengagumi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini. Yang Allah pernah turunkan ayat dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka bilang, kenapa, sampai orang musyrikin pernah berkata, kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad? Kenapa tidak diturunkan kepada seorang laki yang agung yang berasal dari dua kota ini, yaitu dari Taif dan Mekah? Maksudnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sampai karena begitu hebatnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, sampai orang musyrikin mengatakan, kenapa bukan turun kepada Urwah? Kenapa Al-Quran kok Allah turunkan kepada Muhammad? Mereka protes, ya. Saking hebatnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, dialah yang Rasulullah SAW pernah kabarkan wajahnya sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, qala Rasulullah SAW, uridu alayyal anbiya. Kata Nabi, aku ditampakkan para nabi. Kemudian Rasulullah berkata, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam. Aku lihat Isa bin Maryam alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud. Tiba-tiba orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Tadinya dia musyrik. Dia baru masuk Islam pada tahun 9 Hijriah.
Ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, maka dia pun datang kepada Nabi SAW, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, bahkan dia sempat menemui Nabi sebelum Nabi tiba di Madinah. Dia pun masuk Islam. Nabi berjalan dari Tabuk, sebelum saya Madinah dia temui, karena begitu semangat ini masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Pada tahun 9 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Kemudian dia minta kepada Rasulullah agar dia kembali kepada kaumnya untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, "Inni akhafu an yaqtuluk." Aku khawatir mereka membunuhmu, wahai Urwah. Ya, karena Nabi tahu kaum Tsaqif atau kabilah Tsaqif ini ngeyel. Ya, apa kata Urwah? Urwah tahu siapa dirinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihi min abkarihim." Aku lebih dicintai oleh mereka daripada anak-anak mereka. Aku ini sangat dicintai oleh mereka. Ya, au min absarihim, atau aku lebih dicintai daripada pandangan mereka, daripada mata mereka sendiri. Walau wajaduni naiman ma ayqadhuni. Kalau mereka lihat aku tidur, mereka tidak berani membangunkan aku, saking cintanya kepada Urwah dan saking karismatiknya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sampai saya katakan tadi, mereka sampai beri ide seandainya Al-Qur'an tidak turun kepada Muhammad tapi turun kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azimin. Ya. Seandainya Al-Qur'an turun kepada Urwah bukan kepada Muhammad. Dia pede, dia merasa mereka insyaallah dengar karena dia tahu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu mengetahui bagaimana mereka menghormati dia. Sampai akhirnya Urwah pun pulang menuju kaumnya dan dia menyangka bahwasanya kaumnya akan taat kepadanya karena dia dicintai oleh mereka. Dia dakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ternyata yang dia duga tidak tepat. Ketika dia masuk dalam oliyah, yaitu dalam kamarnya atau dalam semacam kemahnya, ya, dan dia sudah menyeru mereka untuk Islam, ya, tiba-tiba datang anak panah begitu banyak memanahinya. Dia sementara dia berada dalam kemahnya atau dalam kamarnya. Akhirnya ada anak panah yang mengenainya, akhirnya dia pun meninggal dunia. Ketika sampai kabar kepada Nabi SAW tentang Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, datang dalam hadis yang mursal, ya, kata Nabi SAW, "Mathalu Urwah, mathalu sahibi Yasin, da'a qaumahu ila Allah Ta'ala, faqataluhu." Perumpamaan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi seperti perumpamaan kisah seorang lelaki yang ada Allah sebutkan dalam surat Yasin, yang dia menyeru kaumnya untuk masuk Islam, malah dia dibunuh oleh kaumnya. Seperti Urwah, dia menyeru kaumnya masuk Islam, dia malah dipanah sampai akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Namun setelah beberapa bulan kemudian setelah mereka membunuh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, akhirnya mereka sadar bahwasanya mereka tidak mungkin untuk berdiam diri. Kenapa? Semua orang-orang masuk Islam. Ya. Orang-orang sudah membaiat Rasulullah, mereka sudah masuk Islam, ya. Maka akhirnya mereka berpikir, sudahlah, kita bagaimana lagi? Kita harus masuk Islam juga, ya. Kondisi tidak memungkinkan, ya. Ya, setelah mereka membunuh siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Akhirnya mereka mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah utusan mereka datang kepada Nabi. Di antaranya mereka pilih 5 orang, ya, atau 6 orang, yaitu Abdun Yalail, kemudian Utsman bin Abil As dan beberapa orang yang lainnya, ya. Dan Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu adalah orang yang paling muda di antara utusan tersebut. Jadi mereka berjumlah sekitar 6 orang. Lantas mereka pergi menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya ketika mereka sampai di Madinah, mereka kabarkan bahwasanya mereka ingin masuk Islam, tapi mereka punya syarat, ya. Mereka punya syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara syarat mereka yaitu mereka ingin bahwasanya mereka dibolehkan untuk melakukan beberapa perkara, ya. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, kami masuk Islam tapi syaratnya ada." Apa syaratnya? Izinkan kami untuk boleh berzina. 1. Izinkan kami untuk boleh makan riba. 2. Yang ketiga, izinkan kami untuk boleh minum khamar. Ketiga. Yang keempat, izinkan kami untuk tidak sholat. Repot. Jadi mau masuk Islam tapi enak apa seudele dewe kata. Mau zina boleh,
riba boleh, minum khamr boleh, tidak salat tidak apa-apa. An yu'fiyahum minas salat. Tidak salat tidak apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menulis sesuai dengan permintaan mereka. Sedikit pun tidak mau ya. Akhirnya ya mereka punya syarat yang lain ya. Mereka punya syarat yang lain ya. Mereka minta ya Rasulullah kalau kami masuk Islam ya jangan ambil harta dari kami ya. Mereka minta ya jangan minta sedekah dari kami ya. Yaitu zakat jangan ambil dari kami. Mereka minta syarat. Ya, akhirnya Rasulullah SAW penuhi. Ya, Rasulullah penuhi, kemudian Rasulullah berkata, "Sayatasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu." Kata Nabi SAW, biarkan kita penuhi syarat tersebut, tapi kalau mereka sudah masuk Islam, kata Nabi SAW, mereka akan bayar zakat, mereka akan bersedekah, dan mereka akan berjihad kalau mereka sudah masuk Islam. Kemudian mereka juga punya syarat. Kalau mereka masuk Islam dan Rasulullah SAW ingin berhala Lata dihancurkan, hendaknya Rasulullah SAW yang mengatur penghancuran berhala Lata. Jangan suruh mereka yang hancurkan karena urusannya berat. Karena berhala Lata adalah berhala yang diagungkan oleh orang-orang Taif, kabilah Thaqif. Mereka sangat mengagungkan berhala Lata. Jadi mereka tidak mau mereka yang hancurkan. Mereka ingin Rasulullah saja yang langsung menyuruh para sahabat menghancurkan. Jangan mereka, karena kalau mereka menghancurkan mungkin rawan. Dan Rasulullah SAW akhirnya setuju. Kemudian, tatkala utusan Thaqif ingin balik, setelah ketemu, masuk Islam, ada syarat-syaratnya, terus ingin balik, maka Rasulullah SAW, mereka minta kepada Nabi, Rasulullah, jadikanlah salah seorang dari kami menjadi amir. Ya, maka Rasulullah SAW, untuk agar kalau pulang, dia jadi imam kami dalam salat. Ya, karena tadi mereka minta izin untuk tidak sholat, Rasulullah SAW tidak terima. Masuk Islam harus sholat. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As jadi orang dia yang paling muda di antara mereka, ya, untuk menjadi imam mereka ya, ketika pulang ke Taif. Ya. Padahal dia adalah yang paling muda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat dia paling semangat dan dia sudah bisa baca Al-Quran. Dan dia sudah belajar agama. Disebutkan bahwasanya dia sudah masuk Islam sebelumnya. Sebelum utusan datang dia sudah masuk Islam. Dia belajar diam-diam. Sehingga Nabi tahu semangat dia untuk belajar agama dan dia sudah punya hafalan Quran. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menjadi pemimpin di kota Taif. Kalau jadi imam, dia menjadi imam. Utsman bin Abi Las berkata, "Qultu ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Ya Rasulullah, jadikanlah aku imam dari kaumku. Faqala Rasulullah SAW, anta imamuhum. Engkau adalah imam mereka. Kalau salat kau jadi imam. Waqtadi bi'ad'afihim. Waqtadi bi'ad'afihim. Hendaknya kau perhatian terhadap orang yang paling lemah dari makmum yang ada. Ya. Rasulullah SAW suruh perhatikan. Kalau jadi imam, jangan lama-lama. Perhatikan orang yang paling lemah. Apalagi mereka baru masuk Islam. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, umma qaumak, jadilah imam bagi kaummu. Faman amma qauman falyukhaffif. Siapa yang menjadi imam, maka ringankanlah salat. Fa inna fihimul kabir, sungguhnya di antara makmum ada orang yang sudah tua. Wa inna fihimul marid, di antara makmum ada yang sakit. Wa inna fihimul dhaif, di antara mereka ada yang lemah. Wa inna fihim dzal haja, dan di antara makmum ada yang punya keperluan. Wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa. Adapun jika salah seorang dari kalian salat sendirian, silakan salat selama-lamanya. Dan ini peringatan bagi para imam ya, agar mereka perhatian terhadap para makmum. Bahkan tadi Nabi mengatakan perhatikan yang paling lemah di antara makmum. Ya. Dalam riwayat yang lain, Utsman bin Abil As berkata, "Inna akhira kalamin kallamani bihi Rasulullah SAW." Perkataan yang terakhir aku dengar dari Nabi, ya, idz ista'malani ala Taif, ketika dia menugaskan aku untuk menjadi pemimpin di Taif, jadi imam, Nabi berkata, "Khaffifis salat 'alan nas." Ringankan salat. Jangan lama-lama. Hatta waqtali, sampai Rasulullah ajarkan, baca ini loh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca surat ini. Wa asbahaha minal Qur'an, dan baca yang semisalnya. Jadi kira-kira segitulah. Jangan terlalu panjang-panjang. Jangan terlalu panjang-panjang. Ini peringatan bagi kita, ya, terutama di zaman sekarang orang dengan berbagai macam kesibukan, ya, kita jangan terlalu panjang-panjang ketika jadi imam. Jangan merepotkan masyarakat. Masyarakat biar menjadi cinta kepada salat. Jadi
Jangan terlalu cepat juga, tapi yang wajar ya. Seperti sabbihisma rabbikal a'la. Ini hadis ma'ruf seperti hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika dia ngimami salat Isya, maka dia baca surat Al-Baqarah. Akhirnya ada salah satu jamaah yang kepanjangan, itu merasa sangat panjang, maka dia pun memisahkan diri, dia salat sendiri, takbir sendiri, rukuk sendiri, Mu'adz masih berdiri baca, dia akhirnya assalamualaikum dia pergi. Akhirnya orang-orang kasih tahu Mu'adz tadi ada makmum satu ngelanjutin salat sendiri. Maka Mu'adz pun marah mengatakan dia munafik kayak apa. Maka orang ini pun lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Mu'adz salat terlalu lama. Mau salat Isya baca Al-Baqarah, kita mau istirahat mau apa? Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'adz, kau tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak baca sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak baca wasyamsi wa duhaha? Ya, kenapa kau tidak baca surat ini? Rasulullah sebutkan surat-surat contoh yang hendaknya kau baca pada salat Isya. Ya. Beda kalau kita di pondok oke lah. Pondok atau mungkin pas tarawih, karena memang orang sudah menyiapkan diri untuk sholat lama. Tapi kalau sehari-hari tidak perlu panjang-panjang ya. Sampai ada sebagian makmum karena imamnya terlalu lama, sholat subuhnya lama ya. Baca sangat panjang ya. Sampai ada yang protes ya, saking lamanya ya. Terutama imamnya sudah datang telat, kemudian qomatnya terlambat, kemudian bacanya lama ya. Ini tentu merepotkan masyarakat. Kita lihat kondisi masyarakat. Dan hanya kalau kita tinggal di pondok dan yang lainnya kita bisa atur ya. Tapi kalau di antara masyarakat kita ingin masyarakat senang dengan ibadah ya, maka jangan persulit mereka ya. Baik. Utsman suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengeluh. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Ya Rasulullah, ada syaitan ganggu aku. Aku mau salat diganggu. Bacaanku diganggu. Wa yulabbisuha alayya. Dia ganggu bacaanku sehingga salah-salah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu syaitan namanya khinzab. Fa idza ahsastahu, kalau kau merasa syaitan itu datang mengganggumu, mengganggu bacaanmu, fata'awwadz billahi minhu. Bilang kau a'udzu billahi minasyaitonir rajim minhu ya. Watful ala yasarika thalathan, dan buang ludahlah di sebelah kiri 3 kali. 3 kali ya. Biar syaitannya pergi. Qala Utsman fa fa'altu dzalik fa athbahu Allahu anni. Aku pun melakukan demikian, maka Allah pun hilangkan si khinzab dariku ya. Kemudian akhirnya kabilah Tsaqif pun banyak masuk Islam dengan kepulangan para utusan tersebut ya. Dan sebagaimana pernah kita ketahui Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma hdi Tsaqifan. Ya Allah, berilah hidayah kepada Tsaqif, dan doa Nabi SAW pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid dengan anak buahnya untuk menghancurkan berhala Lata. Ya. Tatkala Khalid bin Walid dengan pasukannya ingin menghancurkan berhala Lata, maka orang-orang pada kumpul semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka ingin lihat apa yang terjadi ya. Menurut mereka ini tidak akan, ya sebagian mereka masih kayaknya sulit untuk dihancurkan ya. Maka Mughirah bin Syu'bah kemudian mengambil faas, kapak ya. Kemudian dia pun memukul dengan kapak ya. Maka tsumma saqata yarqut, kemudian dia pun terjatuh ya, maka orang-orang Taif pun berteriak ya. Mereka berkata, ab'adallahu al-Mughirah qad qatalatu rabbah. Allah menjauhkan al-Mughirah, sungguhnya Lata telah menjatuhkannya. Dia terjatuh ya. Maka mereka tertawa, sebagian mereka masih mungkin ada, belum semuanya masuk Islam ya. Masih pada mengagungkan berhala Lata ya. Akhirnya Mughirah bangun lagi, kemudian hancurkan patung tersebut, satu batu demi batu dia pun hancurkan ya. Kemudian ternyata di bawah tersebut ada banyak harta diambil ya, diambil oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Diambillah harta-harta, perhiasan-perhiasan ya. Kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikianlah biasanya berhala-berhala ada sadanahnya, ada penjaganya yang mengumpulkan harta-harta disimpan pada tempat tertentu. Maka selesailah
kisah berhala Lata dihancurkan oleh Khalid bin Walid dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di antara utusan yang datang adalah wafd Bani Hanifah. Utusan dari Bani Hanifah. Siapakah Bani Hanifah? Bani Hanifah ini adalah kabilahnya Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mereka diskusi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara utusan tersebut ada Musailimah Al-Kadzdzab, dia orang yang dihormati dari Bani Hanifah. Kemudian Musailimah berkata, "In ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu." Saya ingin masuk Islam, tapi saya punya syarat. Kalau Muhammad mati, saya yang gantikan dia. Saya yang gantikan dia. Ya. Dan kalau saya sudah gantikan dia, akan banyak dari kaumku yang akan masuk Islam jadi pengikutnya. Maka kemudian Nabi SAW datang menuju Musailimah Al-Kadzdzab dan dia bersama Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Ya, di tangan Nabi ada pelepah korma. Nabi dengar persyaratan tersebut. Dia bilang, kalau kau ingin saya masuk Islam wahai Muhammad, kalau kau mati saya yang pegang estafetnya, tongkat estafetnya gantian. Saya yang jadi nabi maksudnya. Akhirnya Rasulullah SAW datang menuju Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah bersama para sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? "Lau sa'altani hadhil qit'ah ma a'taitukaha." Wahai Musailimah, jangan kau minta kenabian, kau minta ini saja, minta jaridah, minta pelepah korma, saya tidak akan kasih sama kau. Walan ta'du amrallahi fika, dan kau tidak akan bisa melampaui apa yang Allah putuskan kepadamu. Wala in adbarta, meskipun kau lari, la ya'kirannaka Allah, Allah akan membunuhmu suatu saat. Wa inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'ait, dan sungguh aku melihat engkau seperti mimpi yang aku pernah lihat tentang dirimu. Wa hadza thabitun yujibuka anni, saya tidak mau bicara sama kamu, ini Thabit wakilku, Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala, dia akan berdiskusi denganmu. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Musailimah. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah berkata kepada Musailimah, "Innila araka alladhi uritu fihi ma ra'ait." Aku lihat engkau ini sama persis seperti yang aku lihat dalam mimpiku. Ibnu Abbas berkata, aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, aku bertanya tentang makna perkataan Nabi, "Sungguh aku melihat engkau wahai Musailimah seperti yang aku lihat dalam mimpiku." Fa akhbarani Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengabarkan kepadaku makna perkataan Nabi tersebut. Anna Rasulullah SAW pernah bercerita, "Baina ana naimun ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahab." Ketika aku sedang tidur, aku melihat dalam mimpiku pada kedua tanganku ada dua gelang dari emas. Fa ahammani sya'nuhuma, maka ini menjadi perhatianku, kenapa ada dua gelang emas di tanganku. Fa uhiya ilayya fil manam an unfukhhuma, maka aku diberi wahyu dalam tidurku, dalam mimpiku, tiuplah kedua gelang tersebut. Fanafakhtuhuma, maka aku pun tiup kedua gelang tersebut. Ya fatara, maka dua gelang tersebut kemudian terbang. Fa awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di, maka aku mentakwil mimpiku tersebut, dua gelang tersebut yang terbuat dari emas yang aku tiup kemudian terbang, maksudnya akan muncul dua pendusta setelah kematianku. Dua pendusta tersebut, ahaduhuma al-Ansi, sahibu Son'a, yang satunya adalah Aswad al-Ansi, dan dia yang tinggal di Son'a di Yaman, yang aku nabi baru, nabi setelah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar Musailimatu sahibul Yamamah, yang satu pendusta yang satu akan ngaku menjadi nabi adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di antara utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wafd Najran. Najran, ya, yaitu berada di selatan kota Mekah, ya, menuju ke arah Yaman. Dan disitulah tinggal orang-orang Nasara. Orang Nasara tinggal di Najran. Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada mereka, menyuruh mereka untuk masuk Islam atau bayar jizyah, kalau tidak diperangi. Maka kaum Najran pun kaget, ya, dengan surat yang dikirim oleh Nabi SAW. Maka mereka pun mengutus utusan mereka kepada Nabi SAW, dan mereka jumlahnya 60 orang. Ya, di antara 60 orang tersebut ada 24 orang yang orang-orang mulia dari Najran. Di antaranya 3 orang yang semua perkara kembali kepada 3 orang tersebut. Ya.
di antara namanya Abdul Masih dan dia adalah pemimpinnya. Ya. Semua keputusan berada di tangannya, namanya Abdul Masih. Ya, hamba Al-Masih. Karena mereka Nasara. Adapun yang kedua namanya As-Sayyid, pemimpin mereka atau ada yang dikatakan namanya Syurahbil, ya. Syurahbil yaitu tempat apa namanya? Intinya orang besar pembesar mereka lah. Ya. Kemudian yang ketiga namanya Al-Uskuf atau dia seorang uskuf, seorang rahib, namanya Abu Harithah, ya. Dan dialah ulamanya mereka. 60 orang ini ketika datang, ya, kemudian mereka pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam dan Nabi bacakan Al-Qur'an, tapi ternyata mereka tidak mau masuk Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, disebutkan bahwasanya ada seorang rahib, ya, dari Najran datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada 2 orang rahib dari Najran datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada mereka berdua, aslima taslama. Masuk Islamlah kalian berdua akan selamat. Faqala, maka 2 pendeta ini berkata, qad aslamna qablak. Kami sudah masuk Islam sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, mereka kayak nyindir, kayak ngejek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kadzabtuma, kalian berdua dusta. Mana akuma minal islami thalath. Kalian tidak masuk Islam karena 3 perkara yang mencegah kalian. Sujudukuma lis-salib, karena kalian menyembah salib. Wa qaulukuma ittakhadallahu waladan, dan kalian berdua mengatakan Allah punya anak. Perkara ketiga yang menghalangi kalian, syurbukuma al-khamar, karena kalian minum khamar, ya. Kemudian terjadi diskusi antara Nabi dengan mereka, dan mereka tetap tidak mau masuk Islam. Ketika diskusi semakin besar, semakin berat, ya, Rasulullah bacakan Al-Quran, mereka tidak terima. Rasulullah baca Al-Quran, tidak terima. Akhirnya mereka mengajak Rasulullah SAW untuk bermubahalah dengan mereka. Untuk bermubahalah, yaitu saling melaknat, ya. Dengan doa, semoga Allah melaknat yang salah di antara kami, itu namanya mubahalah, doa saling melaknat. Ya, maka Rasulullah SAW setuju, enggak ada masalah. Kita mubahalah, ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang masih mendebat engkau setelah datang kepadamu ilmu yang jelas, maka sampaikanlah kepada mereka, marilah kita panggil anak-anak kita, ya, dan juga anak-anak kalian, istri-istri kita, istri-istri kalian, dan diri kita hadir, diri kalian juga hadir, kemudian kita mubahalah. Dan kita berdoa, semoga Allah melaknat pendusta di antara kita. Ketika Nabi setuju untuk mubahalah dengan mereka, ternyata mereka tidak berani. Mereka tidak berani. Dalam Sahih Bukhari, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'al Aqib wa Sayyid sahiban Najran. Datang 2 orang ini, pemimpin dari 60 tadi, ada yang namanya Al-Aqib, ada yang namanya Sayyid. Dua-duanya datang dari Najran. Mereka ingin mengajak Nabi untuk bermubahalah. Kemudian faqala ahaduhuma li sahibihi, akhirnya salah satu di antara mereka berkata kepada yang lain, la taf'al, jangan lakukan. Fa wallahi la in kana nabiyyan fala anana la nuflih nahnu wala aqibuna min ba'dina. Kalau ternyata ini orang benar-benar nabi, repot. Ya, kita tidak akan pernah beruntung, bahkan anak-anak kita tidak akan pernah beruntung setelah kita. Akhirnya mereka tidak berani untuk bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya boleh seorang mubahalah kalau memang kondisinya mengharuskan demikian. Dan terjadi banyak mubahalah di antara ahlul haq dan ahlul batil, ya. Di antaranya Ibnu Hajar sendiri, dia mengatakan saya pernah bermubahalah dengan orang yang mulhid, ya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam waktu berapa bulan setelah itu dia pun meninggal, ya. Tidak jadi masalah kalau memang mengharuskan kita untuk bermubahalah dengan ahlul batil, tapi sebaiknya tidak usah kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya bacakan, ya, kata Ibnu Hajar, wa fiha masyru'iyatu mubahalatil mukhalif idza asarra ba'da dhuhuril hujjah. Ini ada kisah ini disyariatkannya untuk mubahalah terhadap orang menyelisihi jika dia ngeyel padahal sudah jelas dalil membantahnya. Wa qad da'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ila dzalik. Thumma al-Auza'i, Ibnu Abbas pernah bermubahalah. Al-Auza'i juga pernah bermubahalah.
Wa kadzalika la jama'atin minal ulama, bahkan sekelompok ulama di jama'at minal ulama juga melakukan mubahalah. Wa mimma urifa bitajribah, dan diketahui secara pengalaman, anna man bahala wa kana mubtilan la tamdi alaihi sanatun min yaumil mubahalah. Siapa yang ikut mubahalah padahal dia di atas kebatilan, biasanya tidak sampai setahun dia sudah meninggal dunia. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa waqa'a lidzalik ma'a syakhsin kana yata'assabu li ba'dil malahidah. Ya, dan pernah terjadi mubahalah antara seorang denganku, dia membela orang-orang yang sesat, dia membela. Falam yakum ba'daha ghairu syahrain, dan dia tidak lama setelah enggak sampai cuma 2 bulan kemudian dia meninggal dunia. Ini perkara yang mengerikan mubahalah, seorang jangan masuk kecuali dalam kondisi benar-benar perlu, dalam kondisi genting, kalau tidak jangan masuk dengan urusan mubahalah ya. Mending mendoakan semoga dapat hidayah. Taib di akhir tahun ke-9 Hijriah wafatlah Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Kita tahu Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal. Kemudian Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum, ya. Ummu Kulthum juga meninggal dunia. Makanya Utsman bin Affan digelari dengan Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena dialah yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum. Dan tidak ada dalam sejarah ada seorang pernah menikah dengan 2 anak Nabi, 2 putri Nabi kecuali Utsman bin Affan. Ya, ada menikah dengan salah seorang putri Nabi, tapi kalau sekaligus satu kemudian berikutnya hanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya punya anak putri yang ketiga saya akan nikahkan dengan Utsman, ya, tetapi hanya putri Nabi cuma 2, ya. Ketika pengkuburan, ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, syahidna bintan li Rasulillah. Kami menghadiri putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur. Qala wa Rasulullah sallallahu jalisun 'alal qabr. Rasulullah sallallahu duduk di pinggir lubang kuburan. Qala Anas, faraitu ainaihi tadma'ani. Dan aku melihat Rasulullah sallallahu menangis, ya. Rasulullah diuji sangat berat, ya. Seluruh anaknya meninggal dalam kehidupannya kecuali Fatimah. Ya, Rasulullah punya anak 7, ya. Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. 6 semuanya meninggal di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 1 Fatimah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian sangat berat bagaimana seorang kehilangan anaknya sebelum dia meninggal dunia, ya. Sehingga ketika itu seluruh anak-anak Nabi meninggal seluruhnya, tidak ada anaknya kecuali 1 Fatimah radhiyallahu taala anha. Inilah putri Nabi dari anak-anak Nabi yang terakhir yang meninggal, ya. Terakhir adalah sebelumnya Ibrahim meninggal dan sekarang yang terakhir adalah Ummu Kulthum. Di antara peristiwa yang penting juga adalah wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pimpinan orang-orang munafik. Sudah kita ceritakan berulang kali bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, adalah senior yang tersisa dari kaum Ansar. Kaum Ansar terdiri atas suku Khazraj dan suku Al-Aus, ya. Kalau tidak salah Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Al-Khazraj. Kemudian mereka perang saudara, padahal mereka semua adalah putra-putra dari Qailah. Mereka dikenal dengan Banu Qailah, nenek moyang mereka sama. Tapi karena ada sesuatu terjadi perang saudara selama 120 tahun. Dan perang selama 120 tahun, puncak perang terakhir dalam suatu perang namanya Yaumu Bu'ats, yaitu daerah dekat daerah Awali di Madinah, ya. Perang besar-besaran sekitar 5 tahun sebelum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kemudian ketika perang tersebut semua senior tewas. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak tewas, satunya lagi Abu Amir Al-Fasiq. Tapi mereka sepakat karena tersisa cuma 1 orang ini yang punya karismatik, yang hebat, pandai berbicara, yang cerdas, Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga suku Al-Aus dan suku Khazraj sepakat untuk mengangkat dia menjadi pemimpin mereka karena dia yang senior. Yang lain pada umur 30-an, masih 20-an, yang dia si senior. Dan mereka ingin mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Namun Allah mentakdirkan lain. Ternyata Islam masuk dalam suku Aus, suku Khazraj, jadilah mereka kaum Ansar. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Nabi yang diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam.
Akhirnya terpaksa setelah perang Badar dia pun masuk Islam. Tadinya enggak mau. Perang Badar sudah lewat. Sebelum perang Badar dia tidak Muslim. Ketika perang Badar selesai kaum muslimin menang, orang-orang munafik pada takut, akhirnya mereka menyatakan mereka masuk Islam. KTP-nya Islam tapi hati mereka kufur. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan dia pemimpin orang-orang munafik. Ketika tahun 9 Hijriah, dia pun meninggal. Pemimpin orang munafik. Dia bikin masalah. Dia bikin masalah dalam perang Uhud, dia bikin masalah dalam perang Khandaq. Dia provokator menuduh Aisyah berzina dengan dengan sahabat yang lain ya. Intinya dia banyak mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya penuh dengan kebencian, hasad dan dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ketika dia meninggal ya, maka anaknya Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ayahku akan meninggal. Ya, kalau dia maka dia ingin Rasulullah SAW hadir ya." Dalam riwayat ya, Abdullah bin Ubay berkata, "Ya Rasulullah, laisa hadza bihini itabin." Ini saatnya bukan kita saling mencela ya Rasulullah. Huwal maut, sebentar lagi saya meninggal. Fa in mittu famnun alayya. Kalau saya mati, berilah sesuatu kepada saya. Fakafinni fi qamisik. Kafankanlah aku dengan bajumu, dengan bajumu ya. Wa shalli alayya wastaghfirli. Salatkanlah aku dan mohonlah ampunan untukku. Tatkala dia mati, ya, maka datanglah anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Nabi agar Nabi memberikan komisnya, bajunya kepada dia untuk menjadikan kafan bapaknya. Maka Rasulullah SAW kasih kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Umar menceritakan, tatkala Abdullah bin Ubay ya meninggal, datanglah putranya kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisak ukafinhu fih." Berikanlah kepadaku bajumu, jubahmu agar aku menjadikan itu kafan bagi ayahku. Wa shalli alaihi, dan salatlah kepada ayahku, wastaghfir lahu, dan mohon ampunlah untuk ayahku. Fa'atahu qamisahu. Rasulullah pun ambil jubahnya, Rasulullah kasih sebagai bentuk penghormatan. Wa qala lahu idza faragta minhu fa'adhinni. Kalau kau sudah selesai dikafankan semua, panggil aku akan salatin bapakmu. Ini Sahih Bukhari. Padahal dia pemimpin orang munafik. Ini menunjukkan bagaimana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah memaafkan. Ini orang sudah mengganggu Nabi berulang-ulang. Tapi Nabi berharap dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih memungkinkan, kan KTP dia Islam. Zahir dia Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, kenapa Nabi masih ingin salatin dia? Karena dia zahirnya Islam. Dan siapa tahu ada ampunan memungkinkan. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW datang dan ingin salatkan. Rasulullah datang dengan sebagian sahabat mau salat. Ketika Rasulullah SAW mau takbir, maka Umar datang. Umar pun menarik baju Nabi. Umar berkata, "Ya Rasulullah, atusalli ala ibni Ubay? Wa qad nahaka Allah an tusalli alaihi." Ya Rasulullah, kau ingin salat janazah bagi Ubay, ini pimpin orang munafik ya Rasulullah. Allah telah melarang. Bukankah dia pernah bilang begini? Umar mengingatkan, ini orang brengsek dulu ya Rasulullah. Dia pernah bilang gini. Disebutinlah. Umar mengingatkan tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa anda salatkan? Umar protes. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Rasulullah pemaaf. Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata, "Akhir anni ya Umar." Minggir wahai Umar, saya mau salat. Falamma aktsar alai, Umar bilang, "Jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Inni khuyyirtu fakhtartu. Lau a'lamu anni in zidtu ala sab'in yughfar lahu la zidtuhu alaih. La zidtu alaiha." Aku diberi pilihan oleh Allah. Apa pilihannya? Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Allah berfirman, mohonlah ampunan buat mereka atau tidak mohon ampunan buat mereka sama saja. Kau mohon ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Nabi bilang, Allah kasih saya pilihan. Ampun atau tidak. Bahkan Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kau mohon ampun dengan lebih dari 70 kali pun aku tidak akan mengampuni. Kata Nabi, kalau saya tahu lebih dari 70 kali bisa memberi ampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, aku akan minta kepada Allah. Itu Rasulullah ingin. Rasulullah maksudnya orang ini kasihan ya. Meninggal dalam kondisi munafik ya. Tapi dia KTP-nya Islam. Rasulullah ingin berhukum dengan zahir. Zahirnya dia seorang muslim.
Akhirnya Rasulullah pun salat. Allahu Akbar. Salat jenazah dengan sahabat. Tidak lama kemudian, hanya sebentar Rasulullah selesai salat, tiba-tiba turun firman Allah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan salatkan kepada seorang pun dari orang munafik selama-lamanya. Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Umar bercerita, "Fa ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu rasuluhu a'lam." Saya juga heran kenapa saya berani negur-negur Nabi, jangan salat, jangan salat, jangan salat. Ya. Qadarullah, ternyata Allah setuju dengan ide Umar dan akhirnya Nabi dilarang untuk menyolati orang-orang munafik, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah terlanjur Nabi solatkan. Ini dalil bahwasanya orang-orang munafik berlaku kepada mereka hukum-hukum Islam, ya, kecuali yang sudah dijelas-jelas dia benar-benar munafik, maka jangan solatkan. Tapi kalau tidak ketahuan mereka tutupi, ya, maka berlaku pada mereka hukum-hukum Islam. Seperti kaum muslimin yang lain, masalah rahasia mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah tahu benar-benar orang munafik, maka jangan solatkan karena Allah melarang hal tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.